Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya di Dunia Tani. Oke sahabat tani. Nah, Dunia Tani ini akan membahas apa? Yaitu membahas kelapa sawit yang terserang bukan bukan penyakit ya. Sebenarnya ini lebih ke salah genetik ya. Nah, jadi terlihatnya kalau bibit sudah tidak unggul itu setelah sudah setinggi ini itu baru terlihat kalau bibitnya itu tidak unggul tuh ya. Jadi saya akan tunjukkan, oke, nanti saya tunjukkan ke sini ya. Nah, ini adalah kelapa sawit yang dimana itu bukan terserang penyakit, melainkan salah genetik. Jadi kalau di lahan kalian, lahan teman-teman itu ada yang kayak gini, itu bukan karena kekurangan unsur hara ya. Nah, ini sawitnya bisa dilihat ya, menguning. Nah, sangat menguning sekali. Meskipun ada buahnya di atasnya itu, tapi dia menguning. Dan pelepah yang atasnya itu hijau pak. Jadi sudah tidak gini ya, terinfeksi dengan salah genetik gitu kan. Jawab pertanyaannya kan itu. Nah, jangan salah, itu masih daun mudanya. Nanti kalau sudah tua ya kayak gini juga. Ini bibit Sriwijaya ini. Ini Sriwijaya sawitnya. Bisa dilihat ya. Buahnya itu hijau di sana. Nah, jadi ini kita dari jauh saja. Kita dari jauh karena apa? Ini panasnya luar biasa ini. Panasnya luar biasa. Nah, kita dari sini saja. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan. Jadi kelapa sawit yang satu ini adalah bibitnya tidak unggul. Ya. Jadi jangan apa namanya berpikiran sawit saya kuning ini harus pakai pupuk apa, kekurangan pupuk apa ya pak ya. Itu bukan, melainkan salah genetik. Jadi kalau kekurangan pupuk ya yang lainnya ini pasti juga akan kayak gini juga itu loh. Itu ya. Dia meskipun berbuah tapi dia eh, apa namanya? Dalam segi kualitas minyaknya itu pun tidak baik karena sudah terinfeksi virus. Nah, salah genetik ini sebenarnya virus pada kelapa sawit ya itu. Jadi petani-petani kelapa sawit itu jangan bingung atau jangan gimana ya, kalau melihat sawitnya itu ada yang kuning kayak gini. Tapi kalau kuning semua satu lahan itu, ya itu pasti bibitnya sudah pasti dipastikan tidak unggul semua itu loh. Biasanya terjadi karena apa, bibit dari kentosan itu yang diambil lalu ditanam di polybag, nah jadi bibit itu. Karena banyak sekali ya sekarang bibit-bibit kelapa sawit itu yang dari kentosan lalu ditanam lalu dijual lagi itu banyak sekali. Biasanya itu akan terjadi kalau apa, kelapa sawit ini harganya itu sangat tinggi. Biasanya begitu, akan mudah oknum-oknum yang dari kentosan itu ditanam di polybag dijadikan bibit itu banyak sekali. Itu ya, bisa dilihat ya di layar HP Anda ini. Jadi itu yang saya bagikan. Jadi jangan khawatir kalau kelapa sawit kayak gini. Ini cara menanggulingannya gimana pak? Jadi tidak bisa jalan satu-satunya ya harus ditebang, dipotong, diganti dengan yang baru. Tapi kan eh, kalau diganti yang baru kan temennya ini kan sudah pada tinggi semua ya. Nanti kalau yang pendek ini kan cara pemanenannya juga pakai dodos, jadi apa, kerepotan juga itu loh. Sementara yang lainnya ini sudah memakai egrek itu, sudah memakai egrek. Nah itu buahnya di sana sangat mantap sekali. Nah, sudah merah ya, kelihatan ya, kelihatan apa tidak? Oh buram ya, oke, tak masalah. Nah, jadi itu yang saya akan bagikan. Jadi kelapa sawit seperti ini itu adalah karena salah genetik, tidak bukan masalah kurang unsur hara pada
tanah atau pupuk itu kurang enggak. Jadi dari bibitnya sendiri sudah tidak unggul atau jelek ya. Jadi begitu. Jadi ada dua, di sini satu dan di sana ada satu. Tuh biasanya terjadi karena apa? Jamur pada kelapa sawit. Nanti ujung-ujungnya nanti ada jadi jamur bawahnya itu ya, bawah pokokan itu pasti akan tumbuh jamur dan itu rawan sekali menyebar kalau sudah menjadi jamur. Kalau tidak langsung ditumbang. Ya. Biasanya patah pada pangkalnya, pada pucuknya itu akan patah. Kalau di musim penghujan dia pasti akan patah. Kalau ini kan lagi kemarau, jadi yang atas, pelepah yang atas itu kelihatan hijau, tapi nanti kalau sudah tua, sudah ada bunganya, dia akan menguning seperti bawahnya ini, akan kuning terus. Tuh. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit ya, terutama di Indonesia maupun di Malaysia. Kalau di Indonesia ya kayak gini, tapi kalau di Malaysia beda lagi ya, beda lagi. Itu semua sama sebenarnya, yang dicari buahnya, tapi metode-metode kan banyak sekali ya untuk kelapa sawit ini. Yang penting kalau kelapa sawit ini pupuknya dalam 1 tahun bisa mencapai 12 kilo ya, bahkan buahnya bahkan bagus-bagus dan akan terus besar-besar buahnya tuh. Nah, sedangkan petani-petani lokal, petani-petani mandiri kelapa sawit ya, itu kan jangankan 12 kilo, 10 kilo pun sudah jarang yang memakai dengan pupuk dalam 1 tahun itu 10 kilo itu jarang sekali. Nah, contohnya saya pribadi itu ada juga yang lahan saya buat eksperimen ya. Itu dalam 1 tahun itu tidak ada 5 kilo per pokok, tidak ada. Ya meskipun ada buahnya, tapi kan biasanya 2 kali panen itu sudah habis buahnya itu. Nah, itu pun masih menyimpan pelepah untuk tidak diturunkan. Jadi dalam istilah itu curi buah, hanya curi buah itu ya. Itu buahnya pun kurang. Tapi petani-petani kita, petani mandiri itu harapannya kan buahnya besar, ada terus itu. Tapi dalam segi pemupukannya itu aja kurang itu loh. Tapi ya jangan harap sampai bisa besar dan bisa berbuah terus, pasti akan lebih banyak ngetreknya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya. Jadi hanya itu yang saya bagikan. Kelapa sawit seperti ini jangan di salah artikan kalau kurang unsur hara, melainkan ini adalah kesalahan genetik ya. Itu asalnya dari bibit yang tidak unggul. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit ya. Nah, maupun di Malaysia maupun di Indonesia sama saja, yang dicari adalah buahnya, tapi kalau metode beda-beda dan dalam segi pemupukannya pun juga berbeda. Oke, semoga ini bisa diambil sisi positifnya video saya ini ya, dan videonya saya akhiri dari sini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa simak video-video saya yang sebelumnya, itu banyak sekali metode-metode yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, dan saya akhiri, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Oke, sehat selalu petani kelapa sawit, sukses.